Banjir ya. Wow, banjir ini teman-teman. Ya. Kebun saya lagi banjir. Gini nih kalau lagi pertengahan bulan tanggal 15 kayak gini nih. Ini kalau orang kampung bilang apa ya nih ya kemarin tuh? Bulan. Ya, ini biasanya top-topnya di sini ya. Ada istilah khusus yang dipakai orang lokal di sini, tapi saya lupa teman-teman apa ya. Ini di tempat lahan orang-orang banyak yang tempat apa perairannya itu irigasinya banyak yang ditutup. Nah, biar kalau pas lagi pasang kayak gini ndak banjir kayak tempat saya. Tapi ini sama ayah itu dibiarkan terbuka. Jadi banjir kayak gini. Nggak tahu nih ayah apa maksudnya. Sini ya. Jadi kami perlu jelaskan mengapa kok lahan saya biarkan seperti ini, padahal di belakang itu sudah saya siapkan kayak pipa yang besarnya 10 dem itu ya, besar ya. Jadi orang aja bisa masuk. Sengaja saya keluar masukkan untuk airnya. Tujuannya memang untuk mencuci yang saya katakan kemarin itu. Jadi piritnya biar tercuci hasil oksidasi alam. Jadi dia itu naik. Akhirnya ketika naik dicuci. Dan tanah di sini memang kalau yang kandungannya pirit itu tidak boleh terlalu kering. Seandainya terlalu kering malah menjadi itu. Jadi piritnya itu malah jadi. Jadi ibaratnya kata ahli tanah itu pirit itu ibaratnya raksasa tidur. Jadi raksasa tidur itu makanya ketika dia kena air dia tidak reaksi, tapi ketika dia kena udara atau panas itu dia teroksidasi. Dan itu yang dikatakan raksasa tidur, ketika dia bangun dia akan memakan mangsanya. Jadi mangsanya ya pohon-pohon yang ada akarnya ini. Nah terus di samping itu mengapa kok tanaman ini kok tiba-tiba bisa kuning? Karena yang tadi dikatakan katanya teroksidasi karena ada suhu luar atau oksigen atau panas ya. Karena apa? Hasil oksidasi nggak harus dengan panas ya toh. Jadi dari pohonan ini dia karena dia tumbuh, akhirnya dari pohonnya langsung ke akarnya itu dia menimbulkan oksidasi juga karena dia mengandung oksigen. Jadi untuk tanaman juga perlu bernapas. Nah yang dimaksud teroksidasi dari tanaman yaitu tadi karena dia menghantar oksigen. Sengaja enggak saya tutup biar keluar masuk untuk mencuci yang pirit tadi itu yang teroksidasi ya. Sekalian untuk pelembapan tanahnya biar enggak terlalu kering ya. Jadi kesimpulannya pirit itu adalah memang dia adanya itu di lahan pasang surut ya. Jadi akibat endapan air laut akhirnya di situ muncul FeS2. Jadi FeS2 itu pirit, ibarat pirit yang lagi tidur ya. Jadi ketika dia ketemu O2 atau oksigen ya Bu ya. Jadi O2 atau oksigen dia diibaratkan raksasa yang lagi bangun. Jadi SO2 itu memang sangat asam, bahkan itu berbahaya untuk diri kita ya. Itu penjelasan dari saya. Mungkin ada masukan dari teman-teman yang sekiranya ada yang kurang pas, mohon kritikannya atau komennya ya. Jadi segitu dari saya. Oke teman-teman, tadi penjelasan dari ayah tentang pirit ya. Jadi pirit itu adalah endapan FeS2 yang ada di lahan gambut. Jadi kalau teman-teman tinggalnya bukan di lahan gambut, mungkin agak bingung ya apa itu pirit ya. Jadi kalau yang tinggal di lahan gambut insya Allah sih paham ya. Jadi ketika dia berbentuk FeS2 dia seperti raksasa tidur kata ayah ya. Kemudian kalau ketika dia teroksidasi atau dia ketemu sama O atau oksigen ya, biasanya kalau akar kan ke dalam ya, akar terutama akar tunjang ya, makanya ayah cari tanaman-tanaman yang akarnya serabut itu lebih amannya ya. Kalau tanam-tanaman ya itu biasanya jenis sayur-sayuran. Kalau misalnya jenis tanaman kayak gini nih ya, jambu itu biasanya akarnya akar tunjang jadi ke dalam. Dia kalau ketemu pirit, nah itu dia bisa lama-lama mati.
Pertamanya sih mungkin daunnya kuning, kemudian akhirnya nggak berbuah, terus akhirnya rontok dan mati begitu teman-teman ya. Jadi FES2 itu jadi besi sama belerang. Nah belerangnya ini S-nya kalau ketemu O itu, kalau seingat saya waktu zaman kuliah dulu, S itu kalau ketemu O itu dia jadi asam kuat ya, jenis asam kuat, dan itu bahaya teman-teman. Saya dulu itu kalau ngambil zat yang jenis asam kuat itu harus ke lemari asam, nggak boleh di sembarang tempat gitu ya. Tangan juga harus terlindungi, kemudian kita juga harus pakai kacamata ya, masker mulut juga ya, walaupun tuh ngambilnya sudah di lemari asam ya. Mungkin teman-teman yang kuliahnya sama atau sekolahnya sama ya, lemari asam tuh kayak apa ya, adalah nanti ya. Oke, demikian video kali ini teman-teman. Semoga informasinya dapat bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.